Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi pertemuan yang ketiga dalam perkuliahan daring dalam jaringan untuk mata kuliah panen dan pasca panen. Baik, langsung saja kita materi ya. Oke, untuk mencapai tujuan penanganan pasca panen, apa sih sebenarnya tujuan pasca panen itu? Untuk seorang produsen, petani itu, untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya ya, untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan untuk mengurangi uh, loss production atau bobot susut yang sangat besar. Di Indonesia bisa mencapai 40% kehilangan bobot panennya ya. Makanya kita harus mempelajari panen dan pasca panen ini ya. Yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Untuk mencapai tujuan penanganan pasca panen, pertama kita harus paham akan karakteristik pasca panen produk hortikultura. Contohnya yang dikaitkannya dengan biological factor ya. Faktor-faktor biologis, nanti kita akan jelaskan faktor-faktor biologisnya apa saja ya. Contoh faktor biologisnya ya faktor dari produk, faktor dari pohon atau tanaman inangnya gitu. Kita akan mempelajarinya. Terus paham akan interaksi produk dengan lingkungannya. Jadi jangan salahkan produk ketika lingkungannya salah gitu. Contoh misalkan kita panen sayuran, tetapi kita paparkan di udara bebas dan terkena sinar matahari, maka akan cepat layu. Yang menyebabkan kerusakannya satu faktor environmental atau lingkungan karena terpapar sinar matahari langsung sehingga akan mempercepat kerusakan yaitu pelayuan. Dan pelayuannya itu adalah biological factor. Oke? Pemahaman dan penerapan teknik pasca panen yang layak teknis, ekonomis, dan sosial. Jadi, paham tentang teknik pasca panennya yang layak, ekonomis, dan sosial. Maksudnya ekonomis sosial gini. Sebenarnya konsumen ini adalah raja. Ya. Jadi seorang produsen harus memahami keinginan dari seorang raja. Jadi kalau bisa kita harus mengikuti keinginan konsumen karena keinginan konsumen ingin serba dipenuhi. Konsumen itu kita dalam sosial itu terbagi menjadi tiga, atas, menengah, dan bawah ya. Nah, inilah yang bisa dijadikan aspek sosialnya. Secara ekonomis, oke, kalau misalkan ekonomi golongan atas ya, kita akan secara teknis kita akan konservatif ataupun istilahnya awetkan dengan cara penanganan teknis ya. Contohnya melalui pelilinan, labeling juga dapat menaikkan nilai ekonomis. Karena untuk menengah ke bawah atau golongan bawah itu tidak perlu adanya label. Karena apa? Karena mereka ingin manfaatnya, ya. Tapi golongan atas ingin secara prestisius diungkapkan dengan cara saya membeli ada bedanya dengan yang lain. Yang lain itu biasa, yang ini di label dipakai label dan dibungkus plastik wrap dan segala macam ataupun pakai styrofoam. Gitu, ya. Jadi harus siasati apa keinginan konsumen dan kita akan berikan kepada mereka. Di sanalah ada selisih. Saya pernah melakukan sosial eksperimen dengan mahasiswa dengan cara penjualan. Bahan bakunya itu dari pasar, tapi kita kemas. Kita pakai plastik wrap, kita dibungkus plastik wrap yang di bawahnya ada styrofoam. Ternyata harga jualnya beda jauh, sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah jauhnya. Padahal itu produk pasar. Nah, disinilah aspek ekonomi dan sosial itu diperhatikan. Oke? Sifat produk buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga.
Semuanya memiliki kesamaan ya, masih hidup setelah dipanen, karena mereka masih berespirasi dan mengeluarkan etilen. Buah-buahan dan sayuran sama seperti itu. Yang membedakan ada aklimaterik dan non-klimaterik. Mengandung kadar air yang tinggi, sekitar lebih dari 90%, sehingga akan mengakibatkan mudah rusaknya. Adanya transpirasi, yaitu cepat layu, mudah terserang bakteri dan jamur karena kadar airnya tinggi. Jamur suka. Ketika udah rusak, barulah diserang oleh bakteri. Mudah diinvestasi serangga. Maksudnya diinvestasi serangga ini adalah mudah serangga itu memamah biak ataupun tinggal dalam komoditas itu sendiri. Mudah memar, luka akibat benturan, gesekan, dan gaya mekanis lainnya karena kadar airnya tinggi dan umur simpannya terbatas. Semua produk buah-buahan dan sayuran kebanyakan itu mudah rusak karena kadar airnya cukup tinggi. Jadi boleh dibilang kemiripan sayur-sayuran dan buah-buahan adalah kadar airnya tinggi dan pastinya mereka berespirasi dan mengeluarkan etilen. Oke, materi pertemuan ini saya cukupkan sekian. Nanti kita jadikan kuisnya ya, oke? Jawab kuisnya dengan baik dan benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.